warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Fairuz Zahra, Helga Gelisia Angelia, Nadia Lutfia Putri, dan Puja Arinda Manuruyah. Di sini kami akan mereview materi tentang potensiometri. Yang pertama di sini ada pengertian dari potensiometri. Potensiometri merupakan metode analisis kimia berdasar hubungan antara potensial elektroda relatif dengan konsentrasi larutan dalam suatu sel kimia. Metode ini berguna untuk menentukan titik setara suatu titrasi secara instrumental sebagai pengganti indikator visual. Alat yang digunakan untuk melakukan percobaan ini adalah potensiometri atau pH meter dengan elektroda kerja dan referensi yang tercelup dalam larutan yang diukur. Hasil pengukuran berupa harga potensial elektroda yang dapat dibuat kurva hubungan antara potensial dan volume pereaksinya. Potensiometri juga merupakan suatu cara analisis berdasarkan pengukuran beda potensial sel dari suatu sel elektrokimia. Pada potensiometri, mempelajari hubungan antara konsentrasi dengan potensial. Metode ini digunakan untuk mengukur potensial, pH suatu larutan, menentukan titik akhir titrasi, dan menentukan konsentrasi ion-ion tertentu dengan menggunakan elektroda selektivion. Susunan alat pada potensiometri meliputi elektroda pembanding atau reference elektrode, elektroda indikator atau indikator elektrode, dan alat pengukur potensial. Berikut adalah prinsip kerja potensiometri. Dasar pengukuran dengan potensiometri. Potensiometri merupakan salah satu cara pemeriksaan fisik kimia yang menggunakan peralatan listrik untuk mengukur potensial elektroda. Besarnya potensial elektroda ini tergantung pada kepekatan ion-ion tertentu dalam larutan. Karena itu, dengan memakai persamaan Nernst. Tetapi dalam kenyataan, N tidak diperlukan. Itu terjadi jika N merupakan muatan yang sama dan telah terbentuk menjadi ionik dari yang telah ditentukan. Sehingga kepekatan ion dalam larutan dapat dihitung langsung dari harga potensial yang diukur itu. Potensial suatu elektroda tidak dapat diukur tersendiri, tetapi dapat ditentukan dengan menggunakan elektroda indikator dengan elektroda pembanding yang hanya memiliki harga potensial yang tetap selama pengukuran. Titrasi potensiometri. Pada dasarnya, setiap titrasi asam basa, kompleksiometri, ataupun titrasi redoks dapat dilakukan secara potensiometri dengan bantuan elektroda indikator dan elektroda pembanding yang sesuai. Dengan demikian, kurva titrasi yang diperoleh dengan menggambarkan grafik potensial terhadap volume penitran yang ditambahkan mempunyai kenaikan yang tajam di sekitar titik kesetaraan. Dari grafik tersebut dapat diperkirakan titik akhir titrasi. Cara potensiometri cocok untuk menentukan titik akhir titrasi jika dalam percobaan tidak ada indikator yang cocok. Misalnya saja analisa untuk larutan yang keruh atau bila daerah kesetaraan yang sangat pendek. Jenis-jenis elektroda. Elektroda pembanding. Elektroda pembanding adalah suatu elektroda dengan harga potensial setengah sel yang diketahui, konstan dan sama sekali tidak peka terhadap komposisi larutan yang sedang diselidiki. Pasangan elektroda pembanding adalah elektroda-elektroda indikator yang potensialnya tergantung pada konsentrasi zat yang sedang diselidiki. Contoh elektroda pembanding. Elektroda kalomel. Setengah sel elektroda kalomel dapat ditunjukkan sebagai Hg2Cl2 atau Sat-D, KCl atau Xm, dan Hg, dengan X menunjukkan konsentrasi KCl di dalam larutan. Reaksi elektroda dapat dituliskan sebagai Hg2Cl2 ditambah 2-, 2Hg ditambah 2Cl-. Potensial sel ini akan bergantung pada konsentrasi klorida X, dan harga konsentrasi ini harus dituliskan untuk memperjelas elektroda. Elektroda perak atau perak klorida.
Elektroda pembanding yang mirip dengan elektroda yang terdiri dari suatu perak yang dicelupkan ke dalam larutan Cl yang dijenuhkan dengan AgCl. Setengah sel elektroda perak dapat ditulis AgCl atau Zd, KCl atau Xm, dan Hg. Reaksi setengah selnya adalah AgCl ditambah emin, Ag ditambah Cl-. Biasanya elektroda ini terbuat dari suatu larutan jenuh atau 3,5 m KCl yang harga potensialnya adalah 0,199 V atau jenuh dan 0,205 V atau 3,5 m pada 250 C. Elektroda ini dapat digunakan pada suhu yang lebih tinggi sedangkan elektroda kalomel tidak. Elektroda kerja. Elektroda indikator dibagi menjadi dua kategori, elektroda logam dan elektroda membran. Elektroda logam dapat dikelompokkan ke dalam elektroda jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga, dan elektroda redox. Contoh elektroda kerja. Elektroda logam. Beberapa logam seperti perak, raksa, tembaga, dan timbal dapat bekerja sebagai elektroda indikator apabila berhubungan dengan suatu larutan dari ionnya. Misalnya, potensial yang ditimbulkan pada sepotong kawat perak yang tercelup dalam suatu larutan perak nitrat berubah-ubah dengan aktivitas ion perak sesuai dengan ramalan persamaan Nernst. Kiranya pemindahan elektron reversibel terjadi antara permukaan logam dan ion-ion di dalam larutan. Elektroda jenis ini yang ionnya dapat bertukar secara langsung dengan logam disebut elektroda jenis pertama. Elektroda perak-perak klorida sebagai suatu elektroda pembanding merupakan suatu contoh elektroda jenis kedua. Pada suatu elektroda jenis kedua, ion dalam larutan tidak bertukar elektron secara langsung dengan elektroda logam. Suatu elektroda jenis ketiga yang secara luas dipakai adalah elektroda raksa. Eta telah diamati oleh Rayleigh dan Schmidt bahwa potensial elektroda suatu raksa bersangkut secara reversibel dengan ion-ion logam lain dalam larutan dengan adanya kompleks raksa. Iner logam mulia seperti platina, emas, dan palladium bertindak sebagai elektroda indikator pada reaksi redoks. Fungsi logam semata-mata untuk membangkitkan kecenderungan sistem tersebut dalam mengambil atau melepaskan elektron. Logam itu sendiri tidak ikut serta secara nyata dalam reaksi redoks. Potensialnya merupakan fungsi Nernst dari rasio aktivasi AFE2+, AFE3+. Tentu saja Iner merupakan ukuran relatif dan platina tidak kebal dari serangan-serangan oksidator kuat, terutama dalam larutan di mana kompleksasi bias menstabilkan PT melalui pembentukan spesies. Platina juga bisa menimbulkan masalah dengan reduktor yang sangat kuat, reduksi H+ atau H2O. Kadang-kadang berlangsung sedemikian lambat sehingga analit bias direduksi lebih dahulu dalam larutan air tanpa intervensi dari pelarutnya. Tetapi karena H+E sama dengan setengah HKEK2 dikatalis oleh platina, keuntungan kinetik ini mungkin hilang. Contoh potensial elektroda platina di dalam larutan yang mengandung ion-ion Ce3+ dan Ce4+ adalah E sama dengan E 0,059 log
CE3+ atau CE4+. Dengan demikian, elektroda platina dapat bertindak sebagai elektroda indikator di dalam titrasi cerimetri. Kelebihan metode potensimetri: 1. Bisa dilakukan untuk semua titrasi. 2. Kurva titrasi berhubungan antara potensial terhadap volume titran. 3. Digunakan bila tidak ada indikator yang sesuai daerah titik ekuivalen sangat pendek. Kekurangan metode potensiometri: diperlukan pencampuran yang akurat dari volume standar maupun sampel yang akan diukur. Diperlukan perhitungan yang lebih rumit. Konsentrasi sampel harus diketahui.